Terima kasih. Oke, next slide. Oke. Wah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini tentu Anda dan saya pasti mengalami kondisi yang tidak nyaman dalam banyak aspek dalam hidup kita, termasuk dalam saya pribadi. Awalnya kalau kita naik pesawat agak mudah, sekarang kita naik pesawat lebih rumit, harus ada protokoler untuk COVID dan seterusnya, Anda harus rapid test dan seterusnya. Jadi ada banyak hal-hal yang lebih rumit gitu. Saya harus datang lebih awal, dulunya mungkin 1 jam, sekarang 1,5 jam untuk antri dan seterusnya. Jadi kondisi saat ini adalah kondisi yang berbeda dari kondisi yang sebelumnya. Anda pasti paham itu. Next slide, Pak Leo. Dan sebetulnya teman-teman, kondisi yang kita alami hari ini itu sama dengan kondisi-kondisi kalau Anda ingin keluar dari zona nyaman. Ada 4 zona yang kita bicarakan malam hari ini. Yang pertama kita bicara tentang comfort zone, jadi zona yang Anda sudah kuasai zona itu, Anda sudah sering melakukan zona itu, Anda sudah sering melakukan hal-hal tersebut, sehingga Anda masuk dalam satu proses yang namanya kebiasaan. Jadi Anda merasa nyaman, Anda merasa semuanya dalam kontrol Anda. Jadi contoh gampangnya begini, misalnya contoh. Ya teman-teman, Anda tolong angkat ballpoint Anda ya, yang bawa ballpoint Anda tolong angkat ballpoint Anda ya. Kalau yang pegang ballpoint nih, kalau yang nggak pegang angkat uang juga boleh ya. Saya kira kalau teman-teman, yuk Anda bawa ballpoint nih, Anda keluarkan ballpoint Anda, come on. Anda keluarkan ballpoint Anda, bagus. Wah ini bagus ya. Sekarang teman-teman, Anda tolong tanda tangan di kertas yang ada di meja Anda atau ada dimanapun. Anda tolong tanda tangan ya. Secepatnya Anda tanda tangan ya, tanda tangan boleh tanda tangan ya. Dicek juga boleh ya, Anda tanda tangan. Bagus. Nah, sekarang teman-teman, Bapak Ibu, bagus. Sekarang teman-teman, Bapak Ibu, Anda saya yakin pasti sudah melatih tanda tangan ini mungkin dari kalau saya dulu dari SD, ibu saya mengajarkan untuk buat tanda tangan. Namun karena saya orangnya adalah kreatif, maka tanda tangan saya sering saya ganti. Nah, sampai akhirnya saya nggak bisa ambil uang saya karena tanda tangan sering saya ganti gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, Anda tolong pindahkan tangan kanan ke tangan kiri. Sekarang Anda tanda tangan, ayo, dengan tangan kiri. Atau kalau Anda bisa tanda tangan kiri, Anda sekarang dengan tangan kanan. Nah, apa yang Anda rasakan? Ya, apa yang Anda rasakan? Pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan? Ada yang ngomong susah, ada yang ngomong sulit, ada yang ngomong, ya Pak, nggak selancar yang biasanya. Kenapa? Karena itu di luar kontrol Anda. Ketika saya mungkin meminta Anda untuk melakukan atau membuat tanda tangan dengan tangan kiri, Anda mulai berpikir, oke. Kenapa? Karena Anda keluar dari comfort zone Anda. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Pak Leo tolong bantu lagi. Jadi zona yang pertama kita sebut dengan zona nyaman. Zona di dalam kendali Anda. Contoh misalnya, dulu Anda sering jual offline, ya, sering ketemu orang. Wah Pak, saya kalau offline mah gampang Pak, tinggal saya ngundang ketemu, saya hajar pasti closing. Nah sekarang ketemu orang nggak mau, Anda harus online. Nah berarti zona di luar kontrol Anda. Aduh Pak, saya kalau belajar online kan saya gaptek Pak. Misalnya contoh, saya ibu-ibu Pak, saya ibu rumah tangga Pak. Ya, saya cuma bisa ngajarin anak saya tentang Pancasila. Ya, mungkin sering nonton yang Ibu Lala gitu ya, ngajarin anak saya tentang Pancasila. Pak, saya cuma bisa ketemu orang Pak. Kalau belajar tentang digital marketing susah Pak. Kenapa Anda mengatakan susah? Karena itu di luar kontrol Anda. Anda mulai masuk zona kedua, zona fear. Anda merasa insecure, Anda merasa nggak nyaman. Anda merasa lack of confidence. Anda merasa nggak terlalu percaya diri, Pak. Aduh, saya kalau online, Pak, saya komputer aja cuma tahu on off, shoot down, kemudian start dan sebagainya. Bapak nyuruh saya untuk online, Pak. Aduh, nggak bisa deh, Pak. Nah, Anda mulai khawatir, Anda mulai nggak punya rasa percaya diri. Anda mulai takut, Anda mulai menemukan alasan, find excuse. Aduh, Pak, kalau dia mah bisa kan masih muda, Pak. Kalau milenial boleh, saya kan kolonial, Pak, agak susah. Dan seterusnya, Anda mulai menemukan zona yang disebut dengan zona ketakutan. Lalu kalau Anda tetap tekun mengerjakan itu, Anda mulai masuk pada zona belajar. Ingat, yang penting adalah ketekunan aja. Anda tekun belajar. Jadi betul sekali, kalau Anda mengatakan, Pak saya gaptek, betul. Pak saya ini nggak terbiasa, betul. Namun Anda abaikan, Anda tekun aja. Ketika Anda tekun terus-menerus sama Bapak Ibu. Anda tangan kiri kan tadi, minta untuk mulai tanda tangan dengan tangan kiri. Awalnya Anda nggak nyaman, awalnya Anda takut, awalnya Anda khawatir, awalnya Anda nggak confidence. Namun kalau Anda tekun aja, lama-lama juga bisa, gitu ya. Jadi poinnya adalah untuk melewati dari comfort zone kepada fear zone, untuk Anda mengatasi fear zone tadi, Anda tekun aja. Tekun, ya lama-lama juga terbiasa. Lalu kalau Anda sudah keluar dari sana, Anda dapat ahanya. Oh ternyata saya bisa. Anda masuk ke learning zone. Nah, learning zone apa yang terjadi? Anda belajar skill yang baru. Kemudian Anda sekarang mulai memperlebar zona yang kita sebut. Nah, Anda mulai memperlebar yang disebut dengan zona nyaman Anda, ya. Zona nyaman Anda mulai diperlebar.
Lalu teman-teman kalau Anda sudah lewat zona yang disebut dengan learning zone, yang berikut adalah growth zone. Jadi Anda mulai masuk pada zona yang baru yang disebut dengan zona bertumbuh. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sambil Anda ngecek-ngecek, saya juga sambil ngecek-ngecek lampu, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang malam ini kita banyak tantangan nih ya. Internetnya nggak bisa, kemudian lampunya juga agak padam, jadi agak buram-buram lihat saya. Sebentar, teman-teman bisa lihat saya agak jelas atau agak buram-buram nih? Tolong dikasih feedback, Pak Leo. Agak Ya, jelas atau agak gelap tapi nggak apa-apa, Pak. agak gelap tapi nggak apa-apa Ya, ya. masih tetap ganteng, Pak. Tenang aja. Thank you, terima kasih ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, nanti kalau sebentar kita dibawa lampu. Wah, nah harus kayak lampu ini perlu sentuhan ya. Kita perlu sentuhan baru dia nyala. Ya teman-teman, inilah 4 zona yang teman-teman harus lalui, harus Anda lewati. Jadi tenang saja, kalau Anda ada kekhawatiran, berarti Anda mulai tahu, oh Anda ada di fear zone. Kalau Anda sudah belajar sesuatu, Anda mulai tahu, oh Anda ada di learning zone. Kalau Anda sudah bertumbuh, nah Anda sudah ada di growth zone. Apa sih ciri-ciri growth zone? 1, Anda menemukan tujuan yang baru. 2, Anda sudah mulai setting goal yang baru. Jadi kalau Anda sudah mulai setting goal yang baru, Anda masuk pada growth zone. Lalu lanjut, Pak Leo. Nah, yang kedua, tadi teman-teman, Bapak Ibu, saya katakan bahwa new normal tidak akan pernah berarti tanpa adanya the new you. Jadi, pribadi yang baru atau diri Anda yang baru adalah hal yang paling penting untuk teman-teman harus lakukan ketika Anda dan saya masuk kepada yang namanya adalah zona atau new normal ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya teman-teman dan saya bisa menjadi pribadi yang baru? Bagaimana caranya Anda becoming a new you? Karena bagi saya nggak ada artinya Bapak Ibu, kita bicara tentang new normal, kalau Anda masuk ke kondisi yang baru dengan pengetahuan yang lama, kebiasaan yang lama, skill yang lama, dan mindset yang lama. Jadi Anda harus masuk ke situasi yang baru, dengan skill yang baru, pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru, dan keyakinan diri yang baru. Lalu bagaimana caranya? Tolong dibantu Pak Leo. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, new normal kita bicara tentang aturan main yang berbeda. Kita bicara tentang pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, perlakuan yang berbeda. Anda dan saya nggak bisa memperlakukan kondisi saat ini dengan kebiasaan lama. Anda salaman sekarang nggak bisa lagi. Ya. Kemudian standarnya berbeda. Standarnya berbeda. New normal. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan new you? Ada 3K yang harus teman-teman Anda pikirkan, Anda resapi, dan teman-teman harus miliki agar Anda siap masuk dengan kondisi new normal, dengan new you. Yang pertama adalah, yang pertama adalah kepercayaan diri yang baru. Jadi teman-teman masuk kondisi saat ini, bawalah suatu kepercayaan diri yang baru. Nah, sebentar, saya tambah ini ya. Nah, ini mungkin lebih kelihatan kali ya. Oke. Teman-teman Anda masuk dengan kepercayaan diri yang baru. Yang kedua, Anda masuk dengan kebiasaan yang baru. Jadi, becoming a new you, 1, Anda punya kepercayaan diri yang baru, kebiasaan yang baru. K yang 3 adalah keterampilan diri yang baru. Jadi 3K inilah yang harus teman-teman miliki agar teman-teman, Bapak Ibu, Anda bisa masuk kepada new normal dengan the new you. Nah, pertanyaan saya adalah berapa banyak di antara Bapak Ibu yang siap untuk menjadi pribadi yang baru dengan skill, keterampilan, kebiasaan, dan kepercayaan diri yang baru agar bisa masuk kepada kondisi new normal. Yang siap, sekali lagi, Anda chat, ketik, katakan siap, SIAP, siap. Come on, Bapak Ibu. 20 orang katakan siap, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu. Ya, ini saya challenge Bapak Ibu. Yang katakan siap, lalu kita lanjut materinya. Anda katakan siap, kita lanjut materinya. Terima kasih. Lebih susah ya tadi respon. Kaku ya, tadi kaku tulis ya. Nggak nyaman, Pak. Betul ya. Kemudian susah, aneh. Ya, tadi. Terima kasih. Ini teman-teman luar biasa nih. Aktif ya. Jarang sekali ada satu Zoom meeting yang seaktif ini. Ya, seaktif ini. Wah, siap. Terima kasih. Ya, kalau siap, kita lanjut. Ayo, tolong dibantu, Pak Leo. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana caranya Anda bisa membangun kepercayaan diri yang baru. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di kondisi saat ini, kalau Anda lihat begitu banyak memes yang mengatakan bahwa jangan banyak beralasan dalam hidup ini. Company atau perusahaan-perusahaan besar juga saat ini membuang rasa malu mereka untuk meraih keuntungan. Gitu. Kalau Anda lihat ada memes yang Pizza Hut jualan di jalanan, kemudian ada Takwan jualan di jalanan, kemudian ada Starbucks buka kedai di jalanan, dan seterusnya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, bantu, Pak Leo, tolong bantu. Oke. Nah, ini poin yang paling penting. Anda dan saya, teman-teman, ketika memasuki satu
kondisi yang baru, maka poin yang paling utama adalah Anda harus punya rasa percaya diri. Nah, saya ingat persis teman-teman, Bapak Ibu, kalau zaman saya atau usia saya, mungkin Pak Leo nggak terlalu ngerti, karena saya kan jauh lebih tua dibanding Pak Leo nih. Nah, zaman saya ada satu petenis yang terkenal namanya Andre Agassi. Ada yang tahu Andre Agassi sini? Ya, saya lihat wajah-wajah dulu. Yang tahu angkat tangan, yang tahu Andre Agassi. Nah, saya lihat wajah-wajah Anda dulu nih ya. Bentar ya. Ada yang tahu orang yang namanya Andre Agassi? Ada yang tahu? Oh. Oke, bentar, saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu dulu nih ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Andre Agassi kan dari gondrong sampai, mohon maaf, sampai botak itu main tenis terus gitu ya. Jadi satu saat, Bapak Ibu sekalian, satu saat si Andre Agassi ini, dia nggak pernah juara Wimbledon lagi. Ah, di good, Pak Budiono, petenis, betul. Jadi beberapa saat dia nggak pernah juara Wimbledon lagi. Lalu satu saat, Bapak Ibu sekalian, si Andre Agassi ini datang ke seorang coach untuk di-coach, namanya Anthony Robbins. Jadi Anthony Robbins ini bukan pemain tenis, Bapak Ibu. Jadi dia tentunya tidak akan pernah memberikan coach tentang teknikal bermain tenis, namun dia adalah seorang coach yang bisa membangkitkan psikologi seseorang sehingga bisa masuk pada peak perform. Jadi satu saat, sekali lagi, si Andre Agassi tadi nggak pernah juara Wimbledon, kemudian datang ke Tony Robbins minta di-coach tentang sikap mental. Karena sukses, kata Tony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia, dia mengatakan bahwa sukses itu cuma 2 komponen. Ya, pertama adalah sikap mental, yang kedua adalah metodologi. 80% sukses itu karena sikap mental, 20% karena metodologi. Artinya adalah sukses itu 80% karena pola pikir, 20% karena strateginya. Jadi kalau saya ditanya, teman-teman Bayu, kalau saya ditanya antara tahu dan mau, mana yang paling penting? Menurut saya loh, bisa jadi saya salah. Menurut saya adalah mau. Kenapa? Kalau Anda mau, pasti Anda bisa cari tahu. Namun kalau Anda tahu doang tanpa adanya kemauan, maka yang terjadi adalah Anda tidak akan pernah menghasilkan apa-apa dari pengetahuan Anda. Contoh, Bapak Ibu, saya yakin Anda sering baca, Anda sering lihat, Anda sering dengar bahwa manfaat air hidrogen. Mungkin Anda pernah baca, Anda pernah lihat, Anda pernah juga mungkin Anda konsumsi. Namun yang Anda tahu tadi, Anda tidak pernah mau untuk mengabarkan kepada orang lain, ya nothing juga. Anda tidak akan menghasilkan apa-apa dari pengetahuan Anda. Ya paling Anda sehat. Jadi kalau saya ditanya antara tahu dan mau, mana yang paling penting? Saya mengatakan mau. Jadi kemauan itu 80%. Kemauan adalah sikap mental atau metodologi. Jadi untuk sukses di dalam new normal ini, poin yang pertama mau dulu. Poin pertama adalah mau. Nanti kita cari tahu gimana caranya. Jadi poin yang pertama adalah Anda harus mau. Saya harus mau. Nah pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kembali ke Andre Agassi tadi. Beberapa kali nggak pernah juara Wimbledon, kemudian datang ke Tony Robbins, lalu minta di-coach tentang sikap mental. Lalu di awal-awal coach itu, di awal-awal pelatihan itu, si Tony Robbins tadi mengatakan, Anda tolong nonton 2 buah video tentang diri Anda dalam 2 kejuaraan yang berbeda, 2 hasil yang berbeda dengan 2 lawan yang berbeda. Lalu si Andre Agassi nonton beberapa kali, lalu Tony tanya, apa sih perbedaan antara 2 pertandingan tadi selain hasilnya? Pertandingan pertama dia kalah, pertandingan kedua dia menang. Tentu dengan pertandingan yang berbeda, lawan yang berbeda. Dia nonton lagi, kemudian dikatakan, ya mungkin saya strateginya salah. Tony ngomong, sekali Anda nonton, lalu Anda simpulkan. Dia nonton lagi, Bapak Ibu. Beberapa kali nonton, lalu dia katakan, ya betul. Pertandingan pertama ketika saya kalah, di awal-awal pertandingan, saya sudah yakin pasti kalah. Dari mana, kata Tony, dari mana Anda tahu bahwa Anda yakin pasti kalah? Ya, cara saya masuk ke lapangan. Jadi ketika saya masuk ke lapangan dengan penuh ketidakpercayaan diri, dan hasilnya saya kalah. Pertandingan kedua, di awal pertandingan, saya yakin pasti menang. Dari mana Anda tahu bahwa Anda yakin pasti menang? Kata si Tony. Oh, ketika saya masuk pertandingan, masuk ruangan pertandingan itu, saya masuk dengan penuh percaya diri, dan saya yakin pasti menang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah, untuk memenangkan sebuah pertandingan, Anda dan saya mengawali pertandingan itu dengan keyakinan atau kepercayaan diri. Untuk memasuki new normal ini, poin yang paling penting yang pertama teman-teman harus miliki adalah masuklah dengan kepercayaan diri bahwa Anda bisa sukses di kondisi ini. Pak Leo, tolong bantu lagi. Iya. Sorry. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika Anda dan saya, terima kasih. Dari satu poin yang menarik sekali teman-teman dalam statement yang ada di slide Anda adalah bukan siapa Anda, tapi bagaimana Anda melihat siapa Anda. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Bukan siapa Anda, tapi bagaimana Anda melihat siapa Anda.
Jadi poin inilah adalah dasar teman-teman untuk berpikir, dasar Anda untuk bertindak ketika kondisi new normal ini. Bukan siapa Anda saat ini, tapi bagaimana Anda melihat potensi Anda untuk sukses di kondisi hari ini. Saya ulangi ya. Bukan siapa Anda hari ini, tapi bagaimana Anda melihat potensi Anda untuk sukses di hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya seorang dokter, kemudian panggilan hidupnya melayani masyarakat. 17 tahun kami nggak pernah punya rumah, diberikan rumah dinas oleh pemerintah kota Maluku Utara, jadi ayah saya praktek di kota kecil namanya Ternate. Kemudian tetangga kiri, tetangga kanan biasanya 2-3 tahun hanya bertahan di rumah dinas itu, kemudian pindah beli rumah, kami 17 tahun nggak pernah pindah. Tahun 96, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ayah saya beli tanah harganya 7 juta rupiah. 98, Indonesia dilanda krisis. Tahun 2000, krisis sosial politik melanda kota yang namanya Ternate. Tadi ayah saya harus mengungsi ke kota yang namanya Manado. Saya sudah kuliah di sana waktu itu. Kemudian saya ingat persis, Bapak Ibu, ayah saya datang bawa sebuah koper, Bapak Ibu, isinya sertifikat rumah tersebut, ijazah saya dan adik saya, kemudian piagam penghargaan sebagai dokter teladan se-Indonesia dari almarhum Presiden Soeharto. Kemudian kami 6 bulan harus numpang di rumah orang, Bapak Ibu, tinggal di lantai 2 rumah orang. Kemudian kami pakai baju dari pemberian orang, kemudian makan juga dari sumbangan orang. Jadi saya bisa merasakan hidup susah, Bapak Ibu. Kemudian 2 tahun sesudah itu ayah saya memutuskan menjadi kontraktor, artinya dia ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak sana. Tapi saya tidak melihat kondisi saya hari itu. Bukan siapa saya, tapi bagaimana saya melihat potensi saya untuk sukses. Nah, hari ini teman-teman, kalau Anda belum sukses, it's okay. Kalau hari ini Anda belum berhasil, don't worry. Kalau hari ini Anda juga belum memiliki apa-apa, it's okay. Kenapa? Karena kesuksesan Anda tidak diukur dari kondisi Anda hari ini. Kesuksesan Anda diukur bagaimana Anda melihat potensi Anda hari ini untuk hari yang akan datang. Jadi bukan siapa Anda, tapi bagaimana Anda melihat potensi dalam diri Anda. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mengatakan, ya aku mah apa tuh? Ya kan ada bahasa Sunda gitu ya, aku mah apa tuh? Ketika Anda mengatakan, ya saya nih nggak ada apa-apanya, maka disitulah teman-teman Anda akan mengalami namanya kegagalan untuk melangkah memperoleh kesuksesan. Jadi poin yang pertama, walaupun mic-nya tetap mati, yuk teman-teman Anda ucapkan sama-sama. Ingat, mic-nya tetap Anda mute gitu ya. Kita baca sama-sama, bukan siapa saya, tapi bagaimana saya melihat siapa saya. Yuk, 3, 2, 1. Come on. Bukan siapa saya, tapi bagaimana saya melihat siapa saya. Nah, Bapak Ibu, ngomong yang semangat. Ngomong yang semangat, Bapak Ibu. Bukan siapa saya, tapi bagaimana saya melihat siapa saya. Nah, ngomong yang semangat. Yuk, 3, 2, 1. Bukan siapa saya, tapi bagaimana saya melihat siapa saya. Oke, sebentar. Ini beberapa orang masih belum semangat nih, ya. Oke, Bapak Ibu, Anda yang bawa fontaine ya tolong diminum dulu Bapak Ibu ya, biar lebih semangat. Ya Bapak Ibu, 3. Ya, bagus, minum dulu. Oke ya. Oke, good. Wah, good ya. Bagus ya. Ini contoh Ibu Yuliana. Ibu Yuliana bagus ya. Langsung minum. 3, 2, 1. Bukan siapa saya, tapi bagaimana saya melihat siapa saya. Nah, ini poin pertama teman-teman untuk sukses adalah lihatlah potensi Anda, bukan kondisi Anda hari ini. Saya ulangi. Lihat potensi Anda dan bukan kondisi Anda hari ini. Bapak, Ibu, dan saya punya potensi. Namun potensi ini harus Anda asah, harus Anda gali, harus Anda keluarkan. Bapak, Ibu, Indonesia punya potensi tambang emas terbesar, tapi tidak pernah dieksplor. Ya, tambang emas itu hanya menjadi cerita, hanya menjadi teori, hanya menjadi catatan. Bapak Ibu punya potensi, namun Anda tidak pernah eksplor, Anda tidak pernah gali, Anda tidak pernah keluarkan. Ya, potensi itu hanya sekedar menjadi catatan dalam hidup Anda. Hari ini harus Anda gali. Poin yang kedua, Pak Leo tolong bantu lagi. Terima kasih. Bagaimana caranya Anda mengeksplor, mengeluarkan potensi Anda? 3 poin. 1 adalah kata-kata Anda. Kenapa kata-kata penting? Karena iman datang dari pendengaran, kemudian kata-kata adalah doa. Poin pertama adalah kata-kata Anda. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mulailah hari ini dan seterusnya. Yuk, Anda dan saya, plus minus, mulai memperkaya diri Anda atau mulai mensugesti diri Anda dengan kata-kata yang positif. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya punya sebuah kebiasaan ketika bangun tidur, saya mengucapkan 3 kata ini. Saya mau, saya bisa, saya sukses. 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 Ingat, kata-kata adalah doa, iman datang dari pendengaran. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu, saya ajak mulai besok pagi atau sebentar malam, yuk Anda mulai ucapkan kata-kata yang mendorong diri Anda untuk berhasil. Ingat,
kata-kata yang Anda ucapkan akan menjadi program dalam diri Anda. 70, 80, atau 90% tindakan Anda dan saya ditentukan oleh program yang ada dalam diri kita. Jadi poin yang pertama, untuk meningkatkan percaya diri, Anda bangkitkan diri Anda dengan kata-kata. Ucapanlah kata-kata yang membangkitkan diri Anda, membangkitkan semangat, potensi Anda. Poin yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, adalah Anda mengubah arti. Jadi kalau dalam hidup ini, teman-teman, yang paling penting adalah arti yang kita berikan atas kejadian tersebut. Ya, contoh ya, misalnya, saya kan ada di Surabaya nih misalnya. Satu saat, atau bukan satu saat, misalnya besok saya mau pulang, kemudian saya gunakan kereta ya. Bapak Ibu dan saya ikutlah satu kereta. Karena pesawatnya nggak ada, mobilnya juga susah, mau nggak mau kita pakai kereta. Misalnya, contoh. Lalu teman-teman, Bapak Ibu, Anda mulai berpikir, oke, dari Surabaya ke Jakarta kurang lebih 10 jam, saya mau tidur di kereta lah, biar sampai di Jakarta, fresh, segar, mungkin Anda bisa ketemu keluarga atau meeting dan sebagainya. Lalu naiklah Bapak Ibu Anda di kereta tadi. Kemudian ketika Anda naik, Anda betul sekali, Anda mulai ngantuk. Kemudian Anda mencoba untuk tidur. Lalu kereta tadi berhenti di stasiun yang pertama. Ketika berhenti di stasiun yang pertama, naiklah seorang bapak dan anak kecil mungkin usia 4 atau 5 tahun yang ketika naik kereta itu mulai menangis. Lalu duduk di depan Anda. Anak tadi mulai menangis sejak naik, kemudian itu mengganggu diri Anda. Lalu Anda berkata dalam hati, ya sudahlah, mungkin si anak ini lapar atau dia lagi ingin sesuatu nggak diberikan oleh orang tuanya, jadi Anda mencoba maklum. Anda mungkin berkata dalam hati, ya sudah, paling 1, 2, 3 menit anak ini akan berhenti, nggak akan mungkin dia nangis selamanya. Namun ternyata Bapak Ibu Anda salah. Anak tadi tidak berhenti menangis, malah tangisannya makin hari makin kencang. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang Anda rasakan? Mungkin Bapak Ibu Anda mulai kesal, mungkin Anda mulai marah, mungkin Anda mulai menegur si bapak itu. Anda mungkin katakan, Pak, mohon maaf Pak ya, kalau bisa dibantu, anaknya tolong didiamkan karena saya dan penumpang-penumpang yang lain juga mau tidur dan kita merasa terganggu. Mungkin Anda mulai mengatakan itu. Lalu si bapak tadi melihat Anda, Bapak Ibu, lalu dia katakan, Dek, sorry, atau mohon maaf, saya sebetulnya juga nggak enak kepada adik, juga teman-teman, atau orang-orang atau penumpang yang ada di gerbong ini. Nah, sebetulnya saya juga bingung gimana caranya untuk membuat anak saya ini diam, karena sedari tadi dia nanya mana mamanya, mana mama, mana mama. Kebetulan tadi sore kami baru dari pemakaman ibunya. Ketika Anda mendengar itu, pertanyaan saya, apakah Anda masih marah? Apakah Anda masih kecewa? Apakah Anda masih kesal? Saya yakin 100% situasi, kondisi, suasana hati Anda totali berubah. Anak itu tetap menangis, namun Anda tidak lagi marah, tidak lagi kesal, tidak lagi kecewa. Tidak lagi Anda stres dengan tangisan anak itu. Pertanyaan saya, kenapa? Kondisinya tidak berubah. Anak itu tetap menangis. Kenapa Anda lebih tenang? Kenapa Anda tidak lagi marah? Karena Anda memberikan pengertian yang baru atau arti yang baru terhadap tangisan anak itu. Apa artinya? Artinya Anda berikan, ibunya, Anda berempati. Inilah yang terjadi, teman-teman. Kita dan Anda dan saya kadang-kadang tidak bisa mengubah kondisi lingkungan eksternal kita. Namun kita bisa mengubah pandangan kita terhadap situasi eksternal sehingga Anda dan saya tidak stres atau meminimalkan stres kita, atau Anda dan saya tidak lagi marah terhadap situasinya. Jadi Anda dan saya tidak mungkin mengontrol situasi eksternal, namun Anda dan saya bisa mengontrol sudut pandang kita terhadap situasi eksternal sehingga Anda dan saya lebih berdaya dan bukannya tidak berdaya, lebih berdaya dan bukannya tidak berdaya. Jadi poin yang kedua untuk membangkitkan kepercayaan diri Anda adalah berilah arti yang positif terhadap kejadian yang Anda alami. Yang pertama, ucapan kata-kata yang positif. Yang kedua, beri arti yang positif terhadap apapun kondisi kejadian yang Anda alami. Mohon maaf, mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian Anda di PHK oleh perusahaan Anda. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian Anda nyari kerja juga sulit. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian Anda punya keterbatasan keuangan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Anda punya banyak tantangan. Yang Anda alami juga dialami oleh semua orang. Namun tidak semua orang memberi arti terhadap kejadian tersebut yang membuat dia berdaya. Nah, teman-teman, ada satu orang di dunia ini namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl ini adalah seorang psikolog dan satu-satunya orang yang bisa lolos dari kamp penyiksaan Nazi. Jadi ketika orang-orang Yahudi dibantai oleh Nazi, hanya ada satu orang yang lolos dari kamp itu selamat, Bapak Ibu, dan bisa bertahan, namanya Viktor Frankl. Apa yang terjadi? Viktor Frankl selalu mengatakan, saya mengubah arti di semua siksaan yang saya alami. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya kesempatan di kondisi yang tidak mudah ini, saya anjurkan Bapak Ibu cari sebuah film
Anda nonton Life is Beautiful. Cari film yang judulnya Life is Beautiful dan nonton. Namun, perhatikan, ini film Prancis. Ada teks bahasa Prancis atau teks bahasa Indonesia juga ada, dan ada teks bahasa Inggris. Gitu. Anda tinggal pilih. Dan jangan cari film Korea, karena saya pernah menyarankan ini kepada peserta seminar saya. Saya lupa ngomong. Bapak Ibu, bahwa ini film Prancis, dan dia nyari Bapak Ibu. Lalu dia WA saya, Pak Ongki, filmnya nggak menginspirasi, namun menyedihkan. Lalu saya tanya, film apa yang nonton? Life is Beautiful. Siapa pemainnya? Ternyata aktor Korea, Bapak Ibu. Jadi ternyata jangan Anda cari karena Anda cari yang Korea, karena ada film Korea juga, judulnya Life is Beautiful. Jelas, Bapak Ibu? Nah, teman-teman, Anda bisa nonton film itu. Film ini begitu luar biasanya, memberikan sudut pandang yang baru dalam hidup kita. Jadi, sekali lagi, setiap masalah yang Anda alami, setiap tantangan yang Anda alami, Anda berespon tergantung arti yang Anda berikan dari masalah tersebut, tantangan tersebut. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya menulis 7 buah buku, 6 diantaranya nasional bestseller, 6 diantaranya diterbit oleh Gramedia Pustaka Utama. Kemudian teman-teman, ada satu buku yang sangat fenomenal, judulnya adalah Public Speaking Mastery. Jadi Public Speaking Mastery adalah buku yang saya tulis, lalu menjadi buku public speaking paling laris di Indonesia hingga hari ini, versi Gramedia Pustaka Utama. Sejak Gramedia berdiri sejak tahun 1974, belum pernah ada buku public speaking yang lebih dari 15 kali cetak lagi. Dan buku Public Speaking Mastery adalah satu-satunya buku yang lebih dari 15 kali cetak lagi. Lalu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, buku Public Speaking Mastery itu saya tulis ketika suatu saat, Bapak Ibu, saya ketemu dengan seorang klien. Klien ini adalah salah satu pimpinan di Kino Corporation. Nah, saya sebutkan namanya karena saat ini jadi sahabat saya. Pimpinan di Kino Corporation. Kemudian saya ketemu beliau, kurang lebih sekitar 15 menit, lalu dia katakan, Pak Ongki, itu sekitar 9-10 tahun yang lalu, 8-9 tahun yang lalu, Pak Ongki, kami sepakat mengundang Bapak untuk memberikan seminar di acara kami, kick-off meeting waktu itu. Nah, saya ingat persis Bapak Ibu, ada 600 orang sales yang hadir dari seluruh Indonesia. Kemudian acara itu berlangsung di Sun Lake Hotel. Nah, saya ingat persis, hotelnya warna merah, Sun Lake Hotel, dekat Danur Sunter, Bapak Ibu. Saya ingat persis. Kemudian Bapak Ibu, saya datang ke sana, kemudian beliau ada MC, kemudian MC membuka acara itu, MC katakan, Bapak Ibu, hari ini Anda diundang untuk kick-off meeting awal tahun, dan kita tentunya di awal tahun baru ini ada pencapaian-pencapaian baru yang ingin kita raih. Dan sebelumnya, kita dengarkan dulu kata sambutan dari pimpinan. Lalu beliau maju ke depan dan beliau ngomong beberapa kata, karena di acara-acara tersebut biasanya dibuka oleh pimpinan mereka. Kemudian di akhir kata itu dia katakan begini, Bapak Ibu, hari ini sengaja kami menghadirkan seorang pembicara yang katanya adalah pelatih sukses, yang katanya adalah inspirator sukses nomor 1 di Indonesia. Nah, itu kan menurut beliau. Nah, dia guyon, Bapak Ibu. Dia guyon, tapi tidak mengedify saya. Nah, saya tahu tidak ada maksud jelek dari guyongan, dari candaan dia. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita undang inspirator sukses nomor 1 di Indonesia. Nah, ini kan kata beliau. Namun kan kita belum tahu, betul nggak inspirator sukses nomor 1? Kita tes sama-sama. Dalam hati saya celaka, Bapak Ibu. Lalu dia baca lagi. Dan menurut beliau bisa meningkatkan penjualan hingga 125%. Nah, itu kan di perusahaan lain. Perusahaan kita belum terbukti. Betul nggak? Kemudian 16 orang itu jawab, betul. Nah, kita tes sama-sama. Dengan tepuk tangan yang paling mulia, kita sambut. Nah, malah beliau lupa nama saya. Kemudian dia nyari, Bapak Ibu. Karena saya, yang lain pakai t-shirt, saya pakai jas, maka dia bisa melihat saya dengan mudah. Mana pembicara kita? Ya, kita panggil yang bersangkutan. Mana yang bersangkutan? Dia nyari saya, Bapak Ibu. Oke, yang bersangkutan sini, silakan maju. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya maju, Bapak Ibu. Kemudian saya maju. Ketika saya pegang mic itu, Bapak Ibu, ketika beliau pegang, itu baik-baik saja. Ketika saya pegang, noise, Bapak Ibu. Singkat cerita, acara hari itu sukses berlangsung dengan kacau. Ya, jadi mic-nya tidak berfungsi maksimal, sound-nya juga bermasalah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya minta feedback kepada beliau. Lewat email saya katakan, Pak, tolong ngasih saya masukan, kritik, dan saran. Lalu dia balas email itu. Dia kata, ada 3 hal yang sudah baik dan ada kurang lebih 13 hal yang buruk. Presentasi Anda nggak jelas, satu itu. Kemudian suara Anda tidak terdengar. Dalam hati saya wajar, karena mic-nya mati. Bukan salah saya sepenuhnya, gitu ya. Kemudian slide Anda jelek, dan seterusnya. Namun, dia berikan feedback kepada saya, tahu maksudnya sangat baik. Kemudian dia di akhir kata dia katakan, Pak, ini masukan, jangan berkecil hati, Anda terus maju terus. Nah, saya baca itu, Bapak Ibu. Kemudian saya baca lagi.
Nah, saya merasa terpukul saat itu. Kemudian saya balas emailnya, saya katakan, "Pak, seperti perjanjian kita di awal, bahwa ketika di bawah 70% peserta yang tidak puas, uangnya kita kembalikan. Saya minta nomor rekening Bapak, saya segera transfer." Dia balas lagi email, dia katakan, "Pak, saya coba diskusi dengan owner," karena ownernya hadir juga di situ, dia pimpinan, ada ownernya. Kemudian dia balas lagi beberapa hari, dia katakan, "Pak, saya sudah diskusi dengan Pak Hari," ownernya. Pak Hari mengatakan, "Bapak nggak usah balikin, itu sudah layak untuk Bapak." Saya katakan, "Terima kasih, Pak." Kemudian di sana, Bapak Ibu sekalian, saya punya dua pilihan dalam hidup ini. Satu, saya tertekan. Dua, saya tertantang. Nah, tergantung arti yang Anda berikan. Kalau arti saya berikan hari itu bahwa saya memang nggak berbakat jadi pembicara. Kalau arti yang saya berikan hari itu, saya memang nggak bisa bersaing untuk jadi pembicara. Oh, saya memang nggak bisa menjadi pembicara yang top. Oh, saya memang presentasinya juga kaku. Kalau arti yang saya berikan hari itu saya berhenti. Namun arti yang saya berikan hari itu, oh ini adalah masukan berharga untuk saya tumbuh dan berkembang. Saya belajar public speaking, Bapak Ibu. Saya belajar public speaking, kemudian saya tulis beberapa buku tentang public speaking mastery, yang tadi saya cerita menjadi national bestseller, presentation mastery, public speaking mastery in action. Saya tulis 3 buah buku itu, lalu saya kirim kepada beliau. Kalau orang mengirimkan paket, ada tulisannya kepada yang terhormat. Nah, saya mengirimkan paket kepada beliau, saya tidak tulis kepada yang terhormat. Saya tulis di paket itu kepada yang bersangkutan. Saya kirim paket itu, dan hari ini beliau jadi sahabat saya. Jadi semua kejadian yang Anda alami, apapun itu, Anda punya 2 pilihan. Anda tertekan atau tertantang, tergantung arti Anda berikan. Nah, ketika kejadian itu menimpa saya beri arti, ini adalah tantangan untuk membuktikan diri bahwa saya lebih baik dibandingkan dulunya. Jadi teman-teman, poin yang pertama adalah kata-kata yang positif. Poin yang kedua, untuk membangkitkan kepercayaan diri Anda adalah arti yang positif yang harus Anda berikan dalam hidup Anda. Sekali lagi saya ulangi, walaupun saya tahu hari ini kondisi Bapak Ibu nggak mudah. Hari ini saya tahu kondisi keuangan Anda juga mungkin ketat. Hari ini saya tahu Bapak Ibu Anda kondisinya juga tidak senyaman dulunya. Namun beri arti yang positif terhadap kondisi hari ini. Arti yang positif membuat Anda tetap berpikir realistis dan selalu ada jalan keluar. Lalu Bapak Ibu, poin yang ketiga, tolong dibantu Pak. Poin yang ketiga, satu teman-teman, Bapak Ibu, Anda kata-kata, arti yang ketiga adalah rubahlah bahasa tubuh Anda. Ini teknik yang paling simpel, paling sederhana untuk membuat Anda lebih percaya diri. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat Anda percaya diri, salah satu atau teknik yang terakhir adalah ubah bahasa tubuh Anda. Our emotion is created by our motion. Emosi kita diciptakan oleh bahasa tubuh kita. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau Anda lihat seorang atlet, saya suka main badminton, Bapak Ibu. Kemudian kalau Anda perhatikan atlet-atlet atau pemain badminton ketika dia ketinggalan beberapa poin atau melakukan 1, 2, 3 kesalahan, kemudian atau dia melakukan beberapa hal yang akhirnya tidak memuaskan atau membuat diri dia tertinggal dengan lawannya. Apa yang Anda perhatikan yang dilakukan oleh atlet tadi? Dia akan break the pattern. Caranya gimana? Dia akan berdiri lompat-lompat, Bapak. Kalau Anda perhatikan, kalau atlet badminton yang lagi ketinggalan, Bapak Ibu, dia akan shaking, Bapak Ibu, kemudian dia akan lompat-lompat. Nah, ini adalah cara untuk break the pattern, atau rusak pola, atau mengubah bahasa tubuh dia. Nah, Anda dan saya, Bapak Ibu, ketika kondisi kita tidak nyaman, maka kita bisa ubah bahasa tubuh kita, Anda dan saya. Caranya gimana? Ya lompat-lompat tadi. Tarik nafas yang panjang, lompat-lompat, dan seterusnya. Inilah cara untuk membangkitkan kepercayaan diri Bapak Ibu. Kita lanjut. K yang kedua. Tolong dibantu, Pak Leo. Kebiasaan. Nah, apa kebiasaan baru yang harus teman-teman Anda miliki? Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Almarhum Stephen R. Covey mengatakan bahwa ada 7 kebiasaan manusia paling efektif. Dan ini selalu saya suka untuk bagikan, dan saya suka Bapak Ibu, Anda dan saya untuk mulai praktekkan. Poin yang pertama, teman-teman, jadilah proaktif. Jadi hari ini, kondisi new normal, Anda nggak bisa reaktif, Anda nunggu aja. Peluang akan datang kalau Anda sulit atau kadang-kadang tidak didatangi peluang. Ya, bersyukur kalau Anda didatangi peluang. Namun kalau Anda tidak didatangi peluang, Anda cari peluangnya. Jadi proaktif. Jangan diam, Bapak Ibu. Ngurung diri. Merenung. Anda jadi proaktif. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, di hari Jumat, Anda proaktif join Zoom. Hari ini Anda proaktif baca. Proaktif. Jadi poin yang pertama, bahwa jadi pribadi yang proaktif. Yang kedua, mulailah dari akhir ke awal. Maksudnya apa sih? Ingat, poin kita yang pertama tadi kan, bukan siapa saya, tapi bagaimana Anda melihat siapa Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu saya cerita tadi kan, hidupnya begitu sulit, 6 bulan kami harus tinggal di rumah orang, hidup dari hasil sumbangan, ada yang ngirim beras, ada yang ngirim mie instan, dan seterusnya. Kita makan dari sana.
Tapi saya yakin saya pasti sukses. Saya bisa melihat saya menjadi developer. Saya bisa melihat saya bisa nulis buku. Saya bisa melihat saya menjadi pembicara terkenal. Saya mulai dari akhir ke awal. Jadi poin yang kedua adalah mulai dari akhir ke awal adalah Anda mulai membayangkan apa yang Anda harapkan dalam hidup ini. Anda mulai membayangkan itu. Apa yang Anda inginkan terjadi 1 tahun yang akan datang. 2 tahun yang akan datang. 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Anda bayangkan itu. Poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, manusia, Anda dan saya, satu hal yang paling penting yang kita tidak akan mungkin bisa beli dan kembalikan adalah waktu. Setiap orang memiliki waktu yang dirahasiakan oleh Sang Pencipta, termasuk Anda dan saya. Namun satu hal yang pasti, besok pagi ketika Anda bangun, tersedia 24 jam untuk Anda. Poin saya adalah, apa yang Anda lakukan dengan 24 jam tadi? Nah, ketika Bapak Ibu sekalian Anda ingin sukses, maka dahulukan yang utama. Artinya time management Anda harus baik. Artinya time management Anda harus excellent. Poin yang ketiga, dahulukanlah yang utama. Poin yang keempat, Bapak Ibu sekalian berpikir menang-menang. Jadi Bapak Ibu, win-win ada 2, yaitu win-win dan win-win. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya, ketika Anda dan saya ingin jualan, maka kita selalu mengutamakan kita win, baru dia win. Anda ngomong apa kepentingan Anda. Ingat, Anda harus ngomong win-win. Win-win. Jadi berpikirlah menang-menang. Artinya apa sih berpikir menang-menang? Kalau Anda menawarkan produk atau jasa Anda atau ya produk Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa Anda cari tahu dulu apa sih kebutuhan dia yang ada hubungan dengan produk Anda. Bukan Anda cari tahu kebutuhan Anda mau promosi, dia beli, lalu Anda dapat tiket ke luar negeri, Anda jalan-jalan dan seterusnya. Itu nggak salah, namun poinnya adalah Anda harus buat dia win dulu. Jadi Anda cari tahu apa sih kebutuhan dia. Apakah dia butuh produknya, dia butuh bisnisnya. Anda cari tahu dulu, apa hot bottom dia untuk Anda masuk. Itu disebut dengan win-win. Lalu yang kelima, ini poin penting Bapak Ibu, berusaha mengerti, baru minta dia mengerti. Poin yang kelima, Anda berusaha mengerti dulu, baru minta dia mengerti. Lalu yang keenam, ini menarik Bapak Ibu, wujudkan sinergi. Nah, sinergi ini Bapak Ibu sekalian adalah hal yang menurut saya luar biasa, karena 1 tambah 1 bukan lagi 2 dalam sinergi. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sukses di masa sulit, sukses itu akar katanya dari Mahardika. Jadi kalau kita bicara sukses, bahasa Sanskerta itu Mahardika. Mahardika ditarik menjadi bahasa Indonesia. Kemudian Mahardika itu ada beberapa level. Yang pertama adalah Anda level untuk sukses dengan bahasa aslinya Mahardika itu, yang pertama adalah bijak. Jadi pertama bijak. Kemudian yang kedua kuat, yang ketiga kuasa, yang keempat kaya. Nah, ternyata sukses itu kaya itu akibat. Akibat dari apa? Akibat dari 3 ini. Itu saya ulangi ya. Sukses ini, kalau kita tarik akar katanya, itu dari bahasa Sanskerta namanya Mahardika. Mahardika itu dijabarkan dalam 4 poin. Yang pertama adalah bijaksana, kuat, kuasa, dan kaya. Bijaksana, kuat, kuasa, dan kaya. Nah, teman-teman, ketika saya merenung, kemudian saya melihat dan saya bertanya, kenapa harus 4 ini? Kaya ini akibat. Oh, ketika Anda ingin kaya, maka poin yang pertama Anda harus bijaksana. Nah, apalagi kita bicara tentang bisnis networking. Ketika Anda bisa bijaksana, maka Anda bisa bersinergi dengan downline Anda, dengan perusahaan, dengan mitra Anda. Sinergi. Kemudian kalau Anda bijaksana, yang kedua, Anda pasti kuat. Kenapa kuat? Karena grup Anda akan terbangun dengan kokoh, karena Anda bijaksana. Ketika Anda sudah kuat, bijaksana, maka peringkat akan dapat. Namanya kuasa, dapat peringkat. Uang hanya akibat dari 3 proses tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat 3 hal tadi. Kalau ingin sukses gitu ya. 1, bijaksana, kuat, kuasa, baru kaya. Dan poin yang terakhir, untuk kebiasaan baru yang teman-teman harus gali, adalah asah gergaji atau terus belajar. Dan malam hari ini Bapak Ibu, saya senang sekali Anda dan saya terundang untuk sama-sama belajar. Asah gergaji. Jadi makin hari, makin tajam, makin hari makin efektif, karena Anda dan saya mengasah skill. Jadi sekali lagi saya ulangi, 1, kebiasaan yang Anda mulai tanamkan, jadi proaktif. Kalau selama ini Anda reaktif, Anda nunggu disuruh, Anda nunggu peluang datang, yuk sekarang Anda cari peluang. Lalu yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu, Anda mulai sesuatu dengan tujuan akhir. Apa sih tujuan saya? Apa sih tujuan saya? Lalu yang ketiga, dahulukan yang utama. Mulai praktekkan hari ini, Bapak Ibu sekalian, punya agenda kerja. Jadi setiap harinya saya menuliskan agenda. Apa sih yang harus saya lakukan? Kemudian saya sebelum tidur malam, saya centang yang sudah saya lakukan, lalu saya tulis lagi untuk hari esok. Jadi saya ingin meninggalkan jejak sukses di
Saya ingin Bapak Ibu hari ini tidak berlalu dengan sia-sia tanpa adanya jejak sukses yang saya tinggalkan hari ini. Jadi Bapak Ibu sama, punya agenda ini poin yang paling sederhana. Yuk Anda belum punya agenda, tolong Anda beli agenda. Kemudian Anda tulis apa yang akan Anda lakukan besok. Besok Anda cek lagi apa yang sudah Anda lakukan. Dan Anda lakukan ini sebagai kebiasaan. Kemudian yang keempat, selalu berpikir win-win, win-win, win-win. Bukan win-lose, atau Anda win duluan, orang lain win belakangan. Win-win. Lalu yang kelima, Anda berusaha mengerti dulu. Baru Anda minta dimengerti. Maksudnya apa sih? Kalau teman-teman Anda menawarkan satu produk, Anda berusaha mengerti dulu. Kenapa dia menolak Anda sih? Kenapa dia nggak beli dari Anda sih? Apa yang membuat dia nggak beli? Apa yang membuat dia menolak Anda? Apa yang membuat dia belum join, dan seterusnya. Anda berusaha mengerti dulu. Apa sih dasar dari penolakan dia? Apa sih dasar penolakan orang? Kan intinya cuma dua sebetulnya, Bapak. Satu, nggak punya uang. Yang kedua, nggak punya waktu. Cuman itu. Nah, saya jualan properti, saya jualan produk, saya jualan seminar. Intinya keberatan cuma dua itu. Kalau kita tarik akar dari poin yang pertama, nggak punya uang. Kenapa orang keberatan? Karena dia mengatakan, secara tidak langsung, dia keberatan dengan mengatakan nggak punya uang, walaupun dia nggak ngomong kepada Bapak Ibu. Intinya cuma satu. Benefit lebih ringan dibandingkan harga. Saya ulangi ya. Benefit lebih ringan dibandingkan harga. Jadi ke teman-teman, ketika Anda dan saya mengerti orang tersebut, mengerti kebutuhan dia, maka kita berikan begitu banyak benefit yang dia butuhkan, yang ada di produk Anda, sehingga harganya menjadi rendah. Saya ulangi. Misalnya contoh, bahwa Anda perhatikan ini misalnya timbangan. Ini kan timbangan yang stabil. Ketika ini harga, ini benefit Bapak Ibu. Ketika harga itu dia lebih berat dibandingkan benefit, maka orang yang akan beli. Kenapa? Karena dia merasa mahal. Kenapa merasa mahal? Karena yang dia bayarkan lebih sedikit dibandingkan manfaat yang dia terima. Sebaliknya, kalau misalnya benefit yang dia terima lebih berat dibandingkan harga, maka dia akan beli. Kenapa dia akan beli? Karena yang dia bayarkan lebih ringan dibandingkan benefit yang akan dia terima. Jadi sekali lagi ketika Anda ketemu orang, sebelum Anda tawarkan apapun, ngomong sebanyak mungkin, bicara sebanyak mungkin, benefit produk jasa Anda terhadap kebutuhan dia. Ya, karena Anda ngomong begitu banyak benefitnya, maka harga itu menjadi ringan. Dan dia mungkin akan beli dari Bapak Ibu. Ini poinnya. Kuncinya Anda harus mengerti dia. Baru Anda minta dimengerti. Lalu poin yang terakhir, asa gergaji. Ini 7 kebiasaan yang teman-teman Anda ingat terus-menerus. Nah, kalau Anda tanya kepada saya, apa yang paling sering saya praktekkan? 1. Poin pertama paling sering saya praktekkan, jadi proaktif. Termasuk Bapak Ibu kalau Anda nggak ngerti, nanya. Ya. Sebentar ada sesi tanya-jawab. Kemudian yang paling sering saya praktekkan adalah poin nomor 2. Saya selalu mulai dengan tujuan akhir. Besok, di akhir hari besok kan Sabtu. Sabtu, ending atau di ujung hari Sabtu, apa yang harus saya dapatkan di hari Sabtu? Ya, besok misalnya. Kemudian saya berpikir menang-menang. Nah, ini yang saya 4. Lalu yang ke-7, yang saya masih punya tantangan, yaitu wujudkan sinergi. Ya, karena saya orangnya dominan, gitu. Orangnya dominan, ya maunya gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan dari saya. Jadi di sini saya mulai introspeksi. Lalu yang poin yang ke-5 dan ke-6 ini menjadi tantangan. Jadi Bapak dari 7 poin ini Anda cari tahu yang sudah Anda lakukan, atau Anda pelan-pelan merencanakan apa yang harus Anda lakukan. Lalu Pak Leo tolong dibantu yang K yang ketiga. Ayo, K yang ketiga. Oke, next slide-nya. Terima kasih. Lalu skill apa, keterampilan apa yang harus Bapak Ibu miliki di kondisi new normal ini sehingga Bapak Ibu Anda bisa sukses? Departemen Pendidikan Amerika, Bapak Ibu, mengatakan bahwa ada 4C yang harus teman-teman miliki. Harus Anda punyai. Namun ini semua menjadi teori kalau Anda tidak mempraktekannya. Sebentar kita bicara tentang mempraktekannya. 4C. C yang pertama, teman-teman, adalah creative thinking. Jadi untuk sukses di new normal ini, teman-teman, Anda harus berpikir kreatif. Punya ide-ide brilian. Punya ide-ide baru segar yang kreatif. Kreativitaslah yang membuat Bapak Anda bisa survive, Anda bisa bertahan, bahkan Anda bisa sukses di kondisi new normal ini. Misalnya contoh, saya punya satu bisnis namanya bisnis laundry coin. Jadi bisnis ini Bapak Ibu, sudah 2 tahun yang lalu saya rintis dan sudah ada 7 cabang di seluruh Indonesia. Namun di kondisi new normal ini, tentu terjadi penurunan omset. Walaupun beberapa outlet itu terjadi kenaikan omset. Ada 2-3 outlet terjadi kenaikan, sisanya terjadi penurunan. Lalu saya berpikir keras, apa yang saya bisa lakukan agar omset saya bisa naik? Saya punya creative thinking. Oh,
Kalau begitu, kita buka bisnis baru yang ada hubungan dengan laundry, tapi bukan lagi pakaian, yaitu laundry sepatu. Jadi hari ini berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ada existing customer. Jadi dulunya dia cuci baju, kan orang yang punya baju rata-rata pasti punya sepatu. Saya cross-selling kepada mereka. Ya, jadi keterampilan yang pertama adalah Anda dan saya harus creative thinking. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara kreatif, termasuk kreatif cari uang, Bapak Ibu. Kalau kreatif cari uang kan cuma 3. Ini cuma 3. Gimana cara Anda cari uang di new normal kan cuma 3. 1, jual keterampilan diri. Ya, hari ini Bapak Anda punya keterampilan diri apa nih? Oh, hari ini saya punya keterampilan diri bisa ngajar bahasa Mandarin. Ya sudah Anda bikin online bahasa Mandarin. Hari ini bisa ngajar bahasa Inggris. Ya sudah Anda bikin online ngajar bahasa Inggris. Hari ini saya bisa ngajar bahasa Arab. Ya Anda bikin online ngajar bahasa Arab. Saya bisa akuntansi, Pak. Dulu saya guru les dan seterusnya. Anda ngajarlah keterampilan diri, ya. Kemudian yang kedua, Anda jual produk Anda sendiri. Ya, Anda bikin, misalnya hari ini Anda bisa bikin kue, Anda bikin kue jualan. Hari ini Anda bisa bikin makanan, Anda bikin makanan jualan. Nah, yang paling penting dari selain 2 tadi, yang ketiga adalah 1, keterampilan diri, 2, jual produk sendiri. Ini yang paling penting yang 3, cari komisi. Ya, jadi kondisi new normal ini, teman-teman, Anda harus cari komisi. Cari komisi gimana caranya? Bergabung dengan perusahaan yang kokoh, perusahaan yang kuat, perusahaan yang punya produk terbukti dan terbaik, Anda dapatkan komisi dari penjualan itu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda, mohon maaf, kalau Anda bicara gengsi, Anda perhatikan big company. Pizza Hut. Nah, saya ngasih training mereka tuh berkali-kali, Bapak Ibu. Ada sekitar 6-7 kali. Dan perusahaan ini perusahaan yang paling ketat, Bapak Ibu. Paling ketat. Kenapa paling ketat? SOP-nya sangat ketat. SOP-nya begitu ketat. Nah, hari ini mereka turun, bukan turun. Hari ini mereka mau merambah hingga ke bawah. Jualan di nggak salah, Bapak Ibu, tapi tidak akan mereka lakukan kalau kondisinya normal. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau Anda nggak cari komisi, Anda nggak jual produk sendiri, atau Anda nggak jual keterampilan diri, ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu. Gimana caranya Anda bisa survive? Lakukan 3 hal ini. Yang paling mudah adalah yang ketiga, yaitu Anda cari komisi. Karena produknya sudah ada, kemudian training pelatihannya sudah ada, tinggal Bapak Ibu Anda ikuti. Ingat, kuncinya kan cuma tekun, itu aja. Lalu, C yang kedua. C yang kedua adalah communication skill. Jadi keterampilan baru apa sih keterampilan baru yang harus Bapak Ibu miliki? Kondisi new normal ini, Departemen Pendidikan Amerika mengatakan bahwa Anda dan saya harus punya keterampilan komunikasi. Komunikasi bicara 4 hal. 1 adalah komunikasi dengan diri sendiri. Namanya adalah intrapersonal. Lalu komunikasi dengan orang lain, namanya interpersonal. Ngomong dengan orang lain. Dan kebetulan hari ini kan Bapak Ibu Anda banyak di rumah, maka yang paling penting adalah Bapak Ibu Anda mulai latih. Ngomong dengan istri Anda, suami Anda, anak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan komunikasi dengan publik atau orang banyak. Namanya public speaking. Lalu yang keempat adalah komunikasi dengan menggunakan media. Namanya mass communication. Nah, inilah 4 komunikasi yang teman-teman Anda harus latih. Suka tidak suka Anda harus melatih ini. Nah, termasuk Bapak Ibu, saya melatih, dulunya sebelum pandemi ini saya nggak terlalu pintar tentang Instagram. Saat pandemi ini saya belajar tentang Instagram. Nah, saya belajar sampai jam 12, jam 1 dini hari saya belajar untuk optimize Instagram. Belajar itu. Lalu yang ketiga, teman-teman, adalah kolaborasi. Yang ketiga, kolaborasi. Skill yang teman-teman harus miliki di kondisi new normal adalah berpartner, bermitra, bekerja sama, atau berkolaborasi. Nah, kolaborasi inilah yang akan bisa membantu Bapak untuk sukses, untuk berhasil. Kolaborasi. Ya. Kemudian yang keempat adalah critical thinking, berpikir kritis. Kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk melakukan analisa, kemampuan untuk melakukan penalaran terhadap hal yang Anda lihat, yang Anda temui. Tidak Anda membeo, ikut-ikutan, namun Anda juga melakukan analisa. Inilah 4C yang harus teman-teman miliki, harus teman-teman Anda punyai. 1, saya ulangi, punyalah creative thinking, berpikir kreatif. Lalu yang kedua, asah communication skill Anda. Lalu yang ketiga, Anda harus punya kemampuan berkolaborasi. Yang keempat adalah critical thinking. Kita saripatikan, Bapak Ibu, masuk new normal, Anda harus becoming a new you. Gimana caranya? 1, Anda punya yang namanya adalah kepercayaan diri. Lalu K yang kedua, Anda dan saya, Anda harus punya kebiasaan baru. K yang ketiga, harus punya keterampilan diri yang baru. Lakukan 3 hal ini, Bapak Ibu, sehingga Anda masuk ke kondisi new normal ini,
Anda dan saya becoming a new you, dan Anda bisa mendapatkan new result. Jadi, new you sama dengan new result. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, impian akan menentukan apa yang Anda inginkan, namun usaha dan tindakan akan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Jadi, Dulu di sesi saya asli orang Pekanbaru, jadi saya bekerja terakhir di sebuah rumah sakit swasta di Pekanbaru selama 13 tahun. Nah, kemudian saya pindah ke Jakarta karena suami pindah tugas. Jadi saya resign dan saya punya apotek juga di Pekanbaru, akhirnya saya jual karena memang mau pindah semua. Benar-benar saya pindah ke Jakarta itu adaptasi keadaan Jakarta baru, terus ngurus anak lah karena anak kan juga baru masuk sekolah, jadi ngantar jemput anak betul-betul full jadi ibu rumah tangga. Jadi awalnya karena saya sakit ya, jadi saya ditawarkan untuk pakai produk hydrogel fountain buat kesehatan saya. Jadi awalnya karena saya pakai, saya merasa manfaatnya terasa buat saya dan keluarga. Nah, dari situ saya mulai share ke teman-teman dan banyak yang merasakan manfaatnya. Nah, dari situ saya mulai jalankan bisnisnya gitu. Selain produknya yang tadi saya ceritakan udah bagus, terasa manfaatnya, dan penghargaannya udah banyak, saya juga ngerasain itu komunitasnya. Komunitas yang saya rasakan dari LWG itu mulai dari upline-nya yang benar-benar ngebantu, terus dari support sistemnya, jadi itu benar-benar yang membuat saya uh, semakin semangat menjalankan. Dan selain itu yang pasti bonus, trip reward yang saya dapatkan dari LWG. Itu ya. Memang semua melalui proses belajar. Jadi dulu tuh saya tuh orangnya panikan, nggak sabar, gugupan lah gitu, nggak pede karena kan biasa kerja apoteker ya biasa kita ngeracik obat, paling cuma bagiin obat ke pasien. Jadi kita jarang komunikasi people skill gitu. Nah setelah masuk di LWG itu satu yang saya rasakan sendiri, saya mendapatkan kepercayaan diri seperti yang dijelaskan Pak Hongki tadi bahwa yang penting kita percaya diri dulu. Jadi yang pertama saya dapatkan itu percaya diri saya semakin meningkat. Baik dari segi saya berani ketemu orang, penampilan juga saya juga mulai saya perbaiki gitu karena kita kan mau ketemu sama banyak orang. Nah, kemudian selain kepercayaan diri yang saya meningkat tuh saya menjadi lebih orang yang lebih antusias, yang lebih energik, berpikiran positif. Terus saya juga ngerasain tuh people skill. Karena sering ketemu orang, kita belajar tuh yang awalnya ngegas tuh mau jualan produk aja ya, saya awalnya gitu kan semangat, saking semangatnya kita ngerasain produk tuh kita pinginnya share aja produk. Tapi kan seperti Pak Hongki bilang tadi kita harus tahu juga win-win solution, kita harus tahu sebenarnya kebutuhan dia apa. Jadi kita di sini saya banyak belajar people skill, terutama kita bisa mendengarkan dengan empati prospek kita. Nah, kemudian komunikasi jadi lebih bagus. Nah, kan dengan kepercayaan diri dan people skill yang saya dapat tuh saya jadi lebih gampang mau presentasi ke prospek dan saya juga bisa jadi menjadi tim leader, jadi leader untuk tim saya gitu. Nah, itu otomatis kalau leadership saya berkembang, tim saya juga bisa saya maintain, itu bisnis jadi berkembang dengan cepat. Saya senang itu belajar terutama itu people skill dan leadership skill-nya itu. Sebenarnya benar-benar bersyukur lah bisa masuk dan bergabung di LWG karena yang pertama itu saya bisa bawa keluarga. Yang pertama saya bawa itu anak saya waktu dapat trip ke Korea. Jadi dia kan seneng banget sama Korea, jadi begitu diajak dia tuh aduh senang, bahagia banget gitu. Nah itu saya bisa bawa anak saya ke Korea dan waktu itu juga ada bawa beberapa anggota tim ya yang tembus juga ke Korea, kita jalan bareng. Kemudian setelah itu saya sempat ke Turki juga, bawa tim juga. Kemudian setelah ke Turki saya tembus juga ke Spanyol. Nah yang di Spanyol ini juga bahagia karena saya bisa ngajakin suami saya. Biasa kan kalau jalan-jalan kita diajakin suami, ini saya yang ngajakin. Dia nggak perlu keluar duit sedikit pun gitu. Nah, saya juga bawa anggota keluarga, adik ipar saya juga ke Spanyol. Dia juga tembus masuk tim saya juga.